Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cedek Geni di edisi yang ke-115. Tentunya masih bersama dengan saya Rina Prameswari dan rekan saya Denny Sumirat di sini. Dan yang di sana ada Itu Suarsono. Tentunya di podcast Cedek Geni Open Your Mind. Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-115 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat care Dengan lingkungan, Betul. peduli dengan kemanusiaan, dan juga empati terhadap ini hewan sekarang ini ya Pak. Ya, wabah yang saat ini terjadi. Siapakah? Betul. Siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Ahmad Dahlan selaku distributor daging ya Mas ya. Iya. Kita sapa dulu. Selamat datang Mas. Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan. Pakai KH dah. Pakai KH. Sebenarnya seperti itu. Dulu kan terinspirasi dengan tokoh Muhammadiyah. Oh. Padahal kakek saya itu LDII. Oh. LDII. Terus terinspirasi pengen kayak Muhammadiyah ya Ahmad Dahlan tadi. Oh, gitu. Tapi sekarang dibesarkan di kultur NU. Berarti kolaboratif ini. Jadi foto mau LDI anu Muhammadiyah. Selamat datang Kang Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Ya. Baik. Kalau berbicara tentang bisnisnya bagaimana Mas? Ya tetap kita berdampak ya, terpukul pandemi 2019, 2020, sekarang juga PMK mewabah, terus banyak juga polisi pemerintah yang gagap kayaknya. Gagap ya. Gagap, jadi lebih ke ya tahulah jualan vaksin ini intinya kan ujung-ujungnya jualan gitu kan. Iya. Disease apa? Virus ini kan diciptakan man-made disaster kan. Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang itu, ini ada data kita ini dapat dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban. Ini per tanggal 28 Juni 2022. Bahwasannya dari semua kecamatan, dari 19 kecamatan yang ada di Kota Tuban ini, jumlah kasus untuk PMK ada 4.953, di mana sakit itu terpantau ada 3.391, yang mati 10, dan yang sudah sehat istilahnya atau sembuh itu ada di 1.552 itu kalau 10 terlalu kecil lah Mas, itu angkanya terlalu kecil itu. Makanya itu. Paling enggak itu satu desa 10 itu. Makanya itu. Paling enggak satu desa. Cuman kan ini total satu kecamatan 10. Iya Kak. Itu pasti ada ya. Pesanan untuk ya data itu nggak mungkin vulgar pemerintah. Ya, okay. Kalau kita komunitas kita di dunia peternakan, teman-teman juga banyak ngeluh gitu loh. Entah itu pedagang yang teman-teman horeca, hotel, restoran, karaoke, kita juga distribusi ke situ juga. Pasar tradisional juga berdampak juga. Apalagi sekarang inflasi kan tahu sendiri kan, udah 2 digit kita. Jadi impact dari COVID, dari macam-macam itu tadi, pengetatan pajak. Wah itu. Kita kan diuber ya, UMKM. UMKM diuber aja, padahal ya tahu sendiri teman-teman milenial. Online shop dihajar semua kan. Yang paling mengerikan sekarang perpajakan. Intinya negara kita ini ganti duit kasarnya kan Mas. Menawa. Yang suruh narokin kita gitu. Asalkan jangan sampai seperti Bangladesh kan. Tapi sepertinya bisa jadi. Kalau nggak hati-hati mengelola seperti itu. Iya, keuangan seperti itu. Jadi GDP kita kan memang di-trap sedemikian rupa 4.200 USD kan. Jadi misalkan cetak uang nggak printing money itu memang banyak teman-teman yang ahli ekonomi untuk modern monetary theory itu kan memang kita dukung kan. Ya. Jadi kayak itu kan kalau dulu kuliah ya. Dulu ada namanya teori Keynesian. Keynesian itu kan kalau John Keynes. Ya, Keynesian, John Keynes itu. Lah sekarang kan yang lagi hit kan
modern monetary theory. Jadi modern monetary theory itu teorinya Michael Hudson. Michael Hudson sekarang Hudsonian ya. Nah, Michael Hudson itu kan sekarang dipakai mulai penasihatnya Xi Jinping. Ya. Xi Jinping itu pakai Hudsonian. Makanya Cina begitu gedenya kayak gitu-gitu kan. Jadi kita kan nggak ada kedaulatan pangan. Apalagi daging itu kan kita kembali ke daging lagi, kita kan impor semua. Mulai zaman Orde Baru, zaman Soekarno sampai sekarang itu kita nggak swasembada daging. Rasionalisasi impor itu sebenarnya. Jadi gini, kalau misal kita nggak impor, itu pasti nggak terkendali daging. Nggak terkendali artinya tidak bisa memenuhi. Dari sisi harga. Demand-nya terlalu besar, Mas. Oke, demand terlalu besar. Demand-nya terlalu gede, daging itu demand-nya terlalu gede. Sapinya kurang. Sapinya kurang, peternak nggak ada goodwill dari pemerintah. Ya intinya kan kalau misalnya petani-petani, teman-teman petani itu ada stimulus, entah itu pajak, entah itu permodalan, entah itu jualnya, kan oke, kayak New Zealand itu, New Zealand penghasil susu terbesar. Tapi mereka nyaman, misalnya kelurahan Sukolilo nih, semua ternak sapi, satu kakak tak target 1 bulan 50 ekor harus setor pemerintah. Nanti pemerintah kita kolek, pemerintah yang buah, kan nyaman mereka. Iya. Di sini nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Apa penyebabnya menurut Anda? Ya kalau faktornya banyak nih. Bank aja kita aja nyari bank, nyari hutang bank. Teman-teman Ponorogo itu banyak kemarin. Karena viral juga kemarin. Bupati Ponorogo kan teman kita juga, wakil Bupati Ponorogo juga pengurus PPD Jatim. Kebetulan saya pengurus PPD Tuban. PPD itu Persatuan Pedagang Daging. Itu juga banyak yang teriak minta subsidi pemerintah, kalau nggak salah mau dialokasikan sama kemarin Pak Erlangga Hartarto kan 10 jutaan. Satu sapi yang mati kan 10 jutaan. Iya, betul. Beritanya Ya kan? kemarin gitu. Tapi nggak tahu kemarin masih entah itu wacana, itu realisasinya 10 juta itu. 10 jutaan. Lah tapi kan kontrolnya gimana, Mas? Kalau misalnya udah yang mati-mati sedemikian ribu. Ini yang mati 10 tadi. Itu cuma 10. Kalau di Jatim, mungkin di Jatim lebih itu lagi sih. Mungkin aku punya data 10 Juni Jatim itu banyak itu, hampir 50 ribuan. Tapi itu yang mati? Yang mati sekitar berapa? 2.000-an lah. 2.000-an ya. Cuman kan itu Jatim. Kalau di breakdown lagi ke kecamatan-kecamatan ya ketemunya segitu tadi. Iya, ketemunya kan. Mungkin kita breakdown. Saya tadi pengennya juga ngelihat itu 10 itu ada akar pangkatnya enggak? Pangkat. Pangkat. Itu faktornya banyak, Mas. Kalau teman-teman teman-teman peternak itu banyak ya, regulasi nih. Regulasi. Oke. Coba diawali dari kemarin ada isu di awal PMK bahwasanya virus ini dari luar negeri, bener nggak kira-kira? Itu kan terutama dari Australia. Tapi itu masih riset. Tapi gini, memang kita tahun 80-an kita kan udah terbebas dari PMK. 80 terbebas. Artinya sebelumnya sudah pernah ada kasus ini? Udah ada, cuman bisa dikendalikan. Itu memang lama, penanganannya PMK itu memang lama. Tapi analoginya gini, Mas, kalau teman-teman lokal, pedagang sapi jagal lokal, itu kan kalau motong itu kan kebanyakan nggak di RPH nih. Oke. Aturannya pasti di RPH. Itu penerapasan, itu pidana itu. Kalau nggak di RPH pidana. Cuman teman-teman di Tuban kota, berhubung rumahnya kecil-kecil, terbatasnya lahan, kayak gitu-gitu, kan nggak bisa dia motong di rumah nih. Kan harus di RPH. Rumah pemotongan. Rumah pemotongan. Nah, itu pun pemerintah minta kontribusi berapa rupiah gitu loh, kecil itu pun teman-teman pedagang juga aneh. Jadi kalau memang itu harus dikontrol dokter juga kan. Harus dinyatakan sehat kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya daging yang ada di luar negeri yang masuk, ya kemungkinan bisa, cuman kan kecil. Daging yang dari luar negeri itu kan beku. Nah, iya. Daging impor itu kan beku. Dibekukan. Jadi beku. Tapi kalau virus tapi masih bisa jalan. Cuman kan itu harus terbebas dari PMK, Mas. Harus terbebas dari PMK. Dokumen. Ya. Semua produk food and beverage itu kan kalau di Amerika lebih ketat lagi, food and drug kan lebih F&D kan lebih ketat lagi. Kalau di Indonesia itu ketat lah. Harus label MUI. Terus harus terbebas antrak. Lebih mengerikan lagi antrak itu tadi. PMK itu kan di lab.
Oke. Kalau Australia hampir semua nggak ada Australia. Jadi kebanyakan yang beredar di Indonesia itu daging Australia, New Zealand, sama India. Justru yang tidak ada PMK-nya itu. Iya nggak ada. Tapi kalau India ada tertentu. Cuman kalau daging India itu kan ya tetap dokumen sedemikian banyaknya itu harus lolos di bea cukai, di macam-macam itu tadi. Artinya memang tidak mungkin lah dari luar negeri. Ya kemungkinan kecil. Sangat Kecil. Cuman kan kalau ini kan memang airborne ya, virusnya ini airborne. Kalau corona kan nggak airborne nih. Ya. Kalau ini kan airborne, 60 kilo loh Mas itu. Bisa 60 kilo. Jadi kemarin ada kejadian di Meraura, di Kecamatan Meraura. Itu ada yang habis tetangganya itu kena. Itu apa? Bersih-bersih gitu. Kubur sapinya. Ya. Sapinya dikubur nih. Dia pulang terus ke kandangnya kena. Dia kan otomatis carrier kan? Oh iya, carrier. Jadi dia kena juga. Tapi gini, Kang Mas, ada tahun 1980 katakanlah. Bukankah untuk virus itu ada yang namanya vaksin kan? Iya, vaksin. Apa dari tahun 80 hingga saat ini enggak? Lah, mungkin gini, vaksin. Kalau vaksin itu kan memang faktor petani kita juga kebanyakan yang pelihara sapi itu kan teman-teman di desa kan Mas. Teman-teman di desa yang notabene ekonomi itu buat investasi lah, celengan sembari dia untuk celengan, terus dipakai sawah juga kan, buat cikar juga, olah transportasi juga untuk panen gitu kan. Sekarang kan udah modern kan, ada traktor dan lain sebagainya. Yang nggak terjangkau lah kalau misalnya vaksin itu ya. Cuman pemerintah kan mesti upaya preventif itu nggak ada gitu loh, kuratif kan sampai hari ini sampai sekarang nggak ada. Jadi kurang kuratif aja kan sekarang. Apapun itu nggak di hewan aja, di manusia juga segitu kan. Iya juga. Apapun itu kan sebenarnya preventifnya itu harus itu. Nah, semakin banyak undang-undang, semakin banyak aturan-aturan, semakin brengseknya. Kan gitu, filosofi hukum kan gitu kan. Semakin banyak undang-undang yang ditata, itu berarti semakin brengsek rakyatnya kan gitu. Ini PMK ini artinya pandemi untuk sapi kan? Oh belum ditetapkan pemerintah kan? Belum ditetapkan pemerintah. Cuman kemarin itu yang paling waktu setelah Lebaran itu yang udah ditutup kan pasar Lamongan. Awalnya itu Lamongan, Gresik, Sidoarjo. 3 kota. Ya 3 kota itu. Awalnya itu kemarin data terakhir waktu kita halal bihalal kan teman-teman memaparkan data di Bukoviva itu kan Sidoarjo aja itu ada populasi sapi 1.300 sekian. Populasi sapi 1.300. Itu yang terjangkit 700 sekian. Tapi sebenarnya sapi itu kan nggak boleh dipotong kalau masih sakit kan. Tapi teman-teman pedagang gini kan malah asik ini. Jadi di era pandemi katakanlah nggak semua orang diuntungkan dan dirugikan. Banyak teman-teman diuntungkan. Misalnya Masnya punya sapi nih. Depok istilahnya sapi Depok. Sapi Depok itu sapi yang udah nggak kuat, nggak bisa berdiri betul. Itu Depok. Itu kalau misal dijual, saya ya dapat fee 2 juta. Ngasih informasi ini ada sapi Depok nih, dikerek, dimontong. Fee saya 2 juta loh ke teman-teman. Cuma kasih informasi ya? Iya. Jadi itu untungnya banyak itu Mas. Paling kan 15-20 jutaan lah teman-teman bisa per bulan bisa cuan itu. Satu sapi loh. Kalau otomatis petani nggak ada pilihan lain, pasti dipotong dan itu murah. Dan kalau kita bicara data banyak, saya punya pelanggan pelanggan jagal itu ada 300-an orang yang tersebar di Bojonegoro, Tuban, Lamongan itu stoknya masih banyak itu. Yang sapi PMK tadi. PMK. Nah, cuman 80 derajat kan. Iya. Nah, Mas Dahlan, kalau sapi PMK kan otomatis dia sakit ya. Kan katanya tadi kena virus itu. Apakah boleh dikonsumsi oleh manusia? Bisa, cuman hindari jeruan. Jeruannya hindari. Berarti ada bagian-bagian tertentu yang tidak dibolehkan. Hindari jeruan, mulut, rujak cingur. Biasanya dibagiin rujak kan. Terus kikil. Ini dihindari aja. Oh gitu. Dihindari. Karena itu tempatnya. Ya. Terus sakitnya. Usahakan jangan pakai yang sate lah, jangan yang dibakar. Usahakan yang makanya saya udah 3 bulan ini kan saya penggemar sate juga, tapi kan nggak tampet lah. Jadi nggak konsumsi sate dulu. Rebus 80 derajat sate itu kan kambing bukan sapi kan?
Loh, sate sapi mas, justru malah enak sate sapi. Mbok menawa kan ngono. Enggak, kalau PMK itu berkaki 4, babi bisa juga. Babi juga bisa. Bisa, Kambing juga babi. bisa. Temanku peternak ada berapa kemarin, saya lihat sendiri kemarin. Berarti babi ngepet juga kena ya? Katanya Kalau bisa Ya. megang. Babat itu kemarin itu ada 50-60-an itu yang kena hampir 10-an kalau nggak salah. Kena kambing ya. Itu saya melihat sendiri itu. Kena. Saya melihat sendiri temanku di daerah Babat situ di Gempong. Lah, Kang Mas, katakanlah kan ada itu beberapa virus yang memang disebabkan dari binatang. Seperti AIDS itu kan. SARS dari monyet kalau AIDS. Monyet, terus kemudian dari apa ini? Kelelawar kalau nggak salah ya, yang SARS itu ya. Oh, SARS ya. Termasuk COVID juga itu. Nah, PMK ini bisa nggak secara melihat kehidupan virusnya istilahnya? Kan itu juga dari binatang. Virusnya juga udah ada. Apakah selama ini lab yang ada kan hanya di China sama lab pembuat virus gitu itu kan ya kayak antivirus lah, kayak misalnya komputer nyebar virus ya kan otomatis Anda jualan antivirus kan cuan kan. Ini ya cuan mas. Oh gitu. Ya tetap cuan lah. Anda melihatnya dari sana? Iya, man-made disaster tadi. Sudah jelas. Gitu loh. Kan nanti akhirnya jualan vaksin juga kan. Faktanya sekarang ini kemarin rilis sama Mas Pipit ini berapa itu? 3.000 sekian itu kan vaksin kan. PMK ada Malaysia hari ini enggak ada? Belum. Masih Indonesia ya? Malah kemarin ada daging dari Malaysia lebih murah, daging import itu. Wah, jadi itu udah masuk di Antikong kemarin di Kalimantan, ada teman yang share di grup itu. Oke. Jadi lebih murah. Jadi Indonesia kan hebat kan, apa larang? Itu hebatnya Indonesia. Apa mahal kan? Iya. Ya memang di trap seperti itu. Hukum juga mahal, hukum. Kita harus import. Politik juga mahal. Kita harus import. Ya, Itu semua karena demand ya. Ya demand-nya gede, Mas. Iya, Demand-nya demand-nya gede. Ya, kita butuh keadilan juga gede ya, gitu kan? Itu juga, gitu. Kita juga butuh kasih Jadi- sayang juga gede, gitu kan? Iya. Kalau New Zealand udah terbebas. Jadi daging yang ada di Indonesia itu ada 6 negara. Keberadaan daging di Indonesia ada 6 negara. India, Australia, New Zealand, Brasilia, USA, Spanyol. Jadi daging yang udah di Indonesia itu ada itu. Cuman di negara-negara Skandinavia, negara Eropa, itu kan udah nggak ada mas. Isu untuk masalah-masalah sepele seperti itu udah nggak ada. Dan mereka itu ketat sertifikasinya, semua ada, semua dokumen-dokumennya ada. Kalau misalnya logika goblok-goblokan RSD mas, kalau misalnya dokumennya udah lengkap seperti itu, masa yang dibekukan bisa carrier kan ya nggak mungkin itu. Oke, kalau menurut jenengan katakanlah usaha Ya mungkin itu bisa aja disebar atau gimana. Jadi kalau menurut saya bukan, pemerintah aja juga masih risk kan sekarang kan, masih diteliti, masih itu ada yang masih hipotesa semua kan, masih hipotesa semua. Dugaan Penanganan sementara. juga lama. Iya, masih hipotesa semua. Jadi kalau dari kacamata pebisnis sih ada yang diuntungkan juga. Ada Dalam yang- artian teman-teman yang paling rugi ya petani. Iya. Kalau pedagang tetap jelas ya. tapi pedagang tetap cuan mas. Pedagang tetap cuan. cuan, tapi demandnya ya berkurang. Permintaan. Otomatis teman-teman kan juga menjaga. Oke, karena itu juga isu juga ya Iya. masyarakat Cuma soal kalau kesehatan. jeruan dari luar negeri masih oke lah. Jeruan Kalau ada- dari luar negeri? masih Ada oke. itu? Loh, justru kalau jeruan, jadi gini, kenapa jeruan di luar negeri itu murah? Australia dibuang gitu. Oh. Kita kan suka. Oh. Ya. Saya kan paling suka paru. Anda kalau di rumah makan Padang, Oh jelas. paru kan itu, paru, liver. Kikil. Bagaimana bapaknya? Itu juga. Babat itu sebenarnya nggak boleh. Babat itu nggak boleh masuk Indonesia. Itu memang barang terlarang. Jadi dari negara Australia pun babat itu dibuang. Indonesia kan games sih mas. Oh iya. Games itu. Omnivora. Jadi kalau paru itu rata-rata satu sapi. Gede nih, sapi paling gede harga 60 juta, 50 juta itu parunya paling 3 kilo, 4 kiloan mas. Lah ada Parunya itu. paru, jeruannya misalnya liver, jantung, paru paling ya berapa itu? Paru kan kelihatan gede, cuman kalau ditimbang kan tonasenya kecil. Tonasenya itu kan kecil, paru itu. Lah kalau mereka dibuang di sini pasti cuannya gede gitu. Oke.
pencegahan sekarang itu katanya pakai yang ramuan-ramuan gitu. Bisa jadi bisa. Teman-teman juga banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Oh. Malah sebenarnya alternatif itu malah oke. Gitu. Farmasi. Sebenarnya ini kan untuk memerangi makanya farmasi gede-gede itu. Kayak Covid kemarin. Ya yang diuntungkan kan big farmasi, Mas. Iya. Ya semua orang tahu lah big farmasi, Pfizer, saham Pfizer. Iya, kejahatan farmasi. Iya, kan sahamnya gila-gilaan itu. Cuman ya banyak yang diuntungkan gitu. Makanya kita ini kan balik-balik. Sebenarnya yang mainstream itu ya alternatif itu. Ya mainstream alternatif Itu mainstream sebenarnya. Dan sekarang enggak medis yang mainstream. Kebalik. Jadi yang asli itu alternatif. Gimana tuh? Harusnya gitu ya. Harusnya seperti kan yang lebih tua, mainstream itu. lebih tua. Oh gitu. Lebih tua kan? Oh iya. Itu iya. loh. Lebih tua. Loh, tapi mereka itu yang medis itu bilangnya gini, ini intisarinya, gitu kan? Kalau Enggak, tua. medis itu Cuma anti- sekian tapi bisa membuat, nah begitu alasannya. Nah dulu zaman kita waktu kecil hand sanitizer nggak ada, Nggak sabun, ada. Nggak ada. sabun kan dulu sirih kayak gitu-gitu. Iya, Ibu kalau benar, cepo pakai sirih. sirih kayak gitu-gitu kan. Betul. Itu kan lebih oke. Lebih basah ya. Iya, lebih oke. sikat gigi pakai nginang loh. Iya, iya kayak gitu kan. Awet. Gigi lebih itu kan pasta gigi juga merusak email kan. Betul. Lapisan email. Iya. Gigi kan merusak Itu pasta. ramuannya apa saja itu yang buat sapi? Ya mungkin teman-teman banyak yang kunir kayak gitu-gitu lah. Iya. Yang rempah-rempah. Tapi sapi suka itu. Sapi bisa makan itu. Oh bisa kalau itu dipaksa bisa kan. Dipaksa, Untuk kan? dicompor katanya. Oke. Kan banyak itu. Terus antibiotik yang ya farmasi ada sih. Cuman kebanyakan teman-teman yang ngeracik sendiri peninggalan zaman dulu gitu loh, Mas. Kan zaman dulu gitu kan. Iya. Iya, soalnya kemarin waktu ke lapangan itu saya motret sapi itu kena penyakit itu ya rada ngenes ya. Soalnya kayak gini geleng-geleng gini. Itu nanti mesti copot, kakinya copot Iya, sama benar. nanti itu berdarah gitu loh, Berdarah. berdarah. Begitu dia kekebalan tubuhnya nggak oke langsung jatuh dia. Betul. Nah, jatuh itu kan harus segera dieksekusi untuk dipotong. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau dikonsumsi harus suhu di atas 80 derajat. Tapi hindari jeroan tadi, tetap, paru, kikil, cingur, mulutnya hindari itu. Dan hindari yang dibakar. Oke. Apa yang dibakar pun itu kan sebenarnya kalau untuk diet oke lah, tapi untuk itu kan sebenarnya banyak bakteri yang nggak mati juga. Kalau misalnya ibu-ibu yang hamil itu kan nggak boleh makan Betul. sapi bakar atau ayam bakar, pokoknya yang dibakar-bakar nggak boleh. Oke. Dan toksoplasma itu tokso. Kalau Kang Mas besok melihatnya ada fenomena Idul Adha gimana? Nah itu sebenarnya Idul Adha kan udah diantisipasi pemerintah kemarin. Katakanlah teman-teman dari Bali Nusa itu kan juga banyak sapinya yang tertahan di pelabuhan situ kan, juga di itu Ditahan jangan-jangan yang kono kena kabeh. harus dikarantina juga. Karantina. Sebenarnya sistemnya kalau misalnya oke, di lockdown lah kasarnya, di lockdown kayak kemarin pemerintah Lamongan di lockdown, terus nggak boleh jualan dulu, pasar hewannya ditutup. Jadi lebih bagus seperti itu. Peternakannya nggak perlu disemprot atau gimana? Sebenarnya itu kalau kebersihan wajib ya. Kebersihan wajib. Cuman kan ongkos untuk itu kan mahal, Mas. Jadi kayak petani gini lah, petani itu misalnya nanam padi udah pupuknya mahal, apa mahal, kan ini pepok aja, Mas. Oke. Jadi mereka teman-teman itu ya untuk kos-kos yang nggak perlu gitu ya biar efisien gitu loh. Itu pun yang namanya petani dari dulu kan ya gitu kan. Iya betul. Kan tetap yang lebih oke kan Ongkos produksi pedagang gitu loh. Betul. Makanya teman-teman nggak males, Mas, garap manufacturing itu, hulunya itu kan males. Kayak aku aja disuruh itu, disuruh untuk, padahal papaku profesor doktor peternakan. Oke. Saudaraku juga nutrisi. Lengkap, SDM ku itu lengkap. Aku modal ya punya gitu loh. Tapi ngapain? Kosnya terlalu tinggi. Kita kan contoh Singapura, dodolannya cuan. Ngapain nggarap hulunya? Nggak tahu kalau udah pemerintah goodwill loh, Mas. Oke. Dari sisi apapun. Lah kita itu kan BUMN kita itu kan yo operator yo regulator. Di bawah kementerian. Jadi Ada. Jadi kalau misal operator and regulator itu hanya China, tapi China kan nggak multi partai, Mas.
Betul. Ya. Mudah mereka Nggak multi menjalankan partai. itu. Iya, nggak multi mudah. partai. Iya. Lah kita Satu itu, komando gitu. misalnya impor daging nih, regulasi impor daging. Impor daging itu kuotanya kan di bawah Perindak untuk request ke DPR, Oke. ke Dewan, teman-teman Dewan. Regulasi itu. Nah, regulasi. Nanti perintahnya untuk impor itu kan BUMN. Betul. Bulog ada 3. Bulog, PPI, Berdikari itu BUMN semua. Oke. Berdikari itu Medan Merdeka Barat kalau nggak selatan, di depannya Berdikari kamu nyebrang itu kan PPI, itu BUMN semua. Kalau Bulog kan sampai udah tahu. Nah itu perintah impornya 3 BUMN 3 itu. Lah dia itu ya regulator ya operator, dia ya dodolan loh mas. Oke. Ya kita UMKM, ya mesti mati, nggak mungkin bisa jualan. Ya mesti kalah kan. Monopoli. Ya pasti oligar itu pasti lah. Itu mengertikan oligar. Oke. Tapi- Jadi negara apa tadi? Negara ketoprak ya. Iya. Jadi ini ada grup. Kok kan guyon gitu. Jadi kalau aneh. Sebenarnya di Kejiret-jiret dewe. di Jatim itu kan dulu zamannya Pak Dekarwo itu mengklaim bisa swasembada Swasembada daging. daging. Oke. Cuman itu konflik of interest lah. Ya. Itu konflik of interest. Dia mengklaim seperti itu. Oke. Tapi fakta di lapangan, ya kita tetap butuh impor. Kurang ya. Tetap. Tetap Kurang. butuh impor. Misalnya kalau nggak ada impor, ya bahaya. Teman-teman yang berpenghasilan rendah bisa-bisa daging sekilo 500.000 loh. Ya, Kalau nggak iya. dijual. Kemarin dijual kemarin 150 kan, 150-an kan. Artinya Waktu Lebaran. Iya, Kamas. Artinya import itu tidak mungkin tidak karena semuanya itu kan Membutuhkan. demand begitu. Oh iya pasti ya. Misalnya intinya Buku kan pasar ada- aja, Pak? Iya. Kalau nggak sampai demand ini terpenuhi, harga orang Oh, pasti, karuan. ya. Kan seperti itu. Nah, sebagai langkah preventif kira-kira jane iki kudu ngopo to ben ora sampai kena kaya ngene iki kudu piye? Ya sebenarnya gini mas, pemimpin kita ya harus nggak ada konflik of interest, terus gak cuan meneh lah, jangan orientasinya cuan, semua untuk rakyat. Lah yang susah kan jadi negarawan tadi, kan gitu kan. Maksudnya di level provinsi, entah itu di level kabupaten, kabupaten kita aja nggak ada bijinya kan gitu. Maksudnya nggak punya kapasitas kan gitu. Maksud tuh. Jadi sini nggak punya kapasitas. Ya tapi kan yang dibutuhkan isi tas kan. Iya, isi tas. Elektabilitas, akseptabilitas, integritas. Kalah sama Bullshit isi itu. tas sebenarnya. Kan kalah sama isi tas. Iya. Dia kan dia kan. Iya. Buku isi tas itu kunci tuh. Isi tas itu kunci. Isi dompet kalah misalnya. Apa dong? Wes isi tas bypass lagi. Wah. Jadi kalau misal Sekarang pesen buat pemerintah apa kira-kira? Ben gak ngene wae gitu loh. ya pemerintah kalau misal Kudune segera kaya Iya. apa? ya pemerintah paling enggak untuk jangka pendek. Ya apa dibuka aja keran impor itu besar-besarnya. Ngenakno sampean. Enggak maksudnya gini. Untuk jangka pendek kan? Interest. Oh, jangka pendek. Enggak, itu jangka pendek. Ah, Jatim ini kan kita mau buka juga di SE, surat edaran Pak Karwo itu kan Jatim nggak bisa. Digugat itu. Kita minta nanti kita rencana mau buka untuk SE-nya itu. Biar apa? Sebenarnya kan hanya boleh di hotel restoran daging impor, tapi faktanya kan di mana-mana. di mana-mana ada. Anda di rumah makan Padang Itu juga impor. semua dagingnya seperti itu. Iya. Dan lebih sehat kan, daging impor itu lebih sehat, dokumennya lebih banyak. Kalau kalau tadi saya bilang jagal itu siapa yang kontrol? Kalau misalnya ada jagal yang di daerah-daerah itu kan nggak di RPH, saya tadi bilang. Ya. Dan kalau misal teman-teman itu kebanyakan kan potongnya kan sapi produktif, kan nggak boleh, itu kena pasal pidana ya. Sapi produk itu artinya? Sebenarnya sapi yang boleh dipotongnya sapi jantan. Tapi faktanya sapi betina kan semua itu teman-teman yang dipotong. Kebanyakan. Kalau misalnya direksi polisi mas, yo KP membumbui mas, gagal. Tapi regulasi itu ada aturan itu. Ada itu peraturan undang-undang kesehatan. Pidana itu 5 tahun. Lah, kalau sapi jantan itu kan mahal memang.
Iya, Makanya kisaran 20 juta. teman-teman itu mesti betina. Betina itu boleh dipotong Asal yang udah majer, yang berarti yang sudah produktif ya, buat melahirkan lagi. ya, Betul, udah betul. produktif itu ya majer lah. Majer. Kok nggak ke panti jompo atau kemana? Itu regulasi seperti itu. Oke. Tapi kalau jangka panjang ya memang itu butuh satu meja, butuh mensinergikan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat. Forkopimda lah. Ini kan pemerintah pusat juga itu kan, pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Daging murah itu program Pak Jokowi untuk menekan daging 200.000. Tapi Jawa Timur kan nggak bisa, Mas. Nggak bisanya Karena seperti ini kan. SE dulu. Oh. Berarti ada kebijakan. Berarti sampai sekarang masih berlaku itu? Masih. Makanya mau kita bukan hanya untuk. Nah kalau itu misalnya udah dicabut, kan semua rakyat yang di level-level bawah bisa akses tadi daging murah tadi. Lah daging lokal masih lebih mahal. Pasti itu ya. Lebih mahal. Sekarang beras saja, beras lokal sama beras Thailand jelas lebih murah beras Thailand. Buah aja, buah kan impor semua. Kita hampir 90% impor semua. Ya, Kang Mas, ini mohon maaf ini. Waktu sudah ini. Saya minta jenengan punya pesan kepada dua unsur. Dua unsur. Iya, dua unsur. Yang pertama kepada kepada petani ya, kudune kaya apa kira-kira, dan yang kedua tadi buat pemerintah sepatnya seperti apa. Itu. Ya, untuk petani kan jangan sabar, tetap harus sabar. Inawal ma'asobirin. Jadi Allah itu bersama orang yang sabar, Mas, bukan bersama orang yang rajin sholat, rajin ibadah, Mas. Iya kan? Kalau mengkritik wong sholatnya mau mlebu swarga, saya mengkritik itu lah. Terus selain itu apa, Kang Mas? Ya kalau misal kearifan lokal lah, maksudnya kalau misal ada program vaksin ya segera divaksin. Tapi kan program vaksin pemerintah kan hanya untuk yang sehat. Betul. Yang sehat. Kalau yang sakit harus recovery lagi kan. Nah kalau yang udah sakit ya diobatin yang resep-resep ramuan-ramuan ya seperti tadi. Yang tadi. Jangan farmasi lah, yang herbal tadi. Terus untuk pemerintah gimana? Untuk pemerintah ya tetap harus ada sinergi dengan pemerintah pusat juga. Karena ini polisinya kan dari pemerintah pusat, nggak mungkin pemerintah daerah. Oke, kalau bisa demo ya. Ya kalau misal petani itu ya mesti demonya bukan kayak saya rasa itulah. Ya. Demonya yang bermain cantik ya bisa. Bisa apa? Dapat nggak usah bayar pajak, nggak usah bayar di situ ya. Bermain cantik. Itu ini kabeh jalanan kabeh macet kabeh ya. Seperti itu. Ya, silakan Diajeng. Loh ya Diajeng tadi mau membuka kok ya. Dimas Diajeng dan Netralis, tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas dan Diajeng yang ada di sana. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Cedik Geni, dan saya Rina Prameswari di sini serta rekan saya Denis Mira di sini. Dan di sana ada Itu Suwarsono. dan juga narasumber pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Di episode tetap yang di Cedik Geni. Open Your Mind. Sampai jumpa.